warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang riyadho. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini aku balik lagi ya buat bacain testimoni dari para sahabat pejuang riyadho yang sudah berbagi pengalamannya ketika riyadho W40H. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru aja menemukan video ini, salam kenal, aku Ovi. Nah, di video ini atau di channel YouTube ini tuh lebih banyak membahas tentang riyadho W40H ya. Buat kalian yang belum tahu apa sih riyadho W40H, bisa langsung aja cek linknya di atas atau di description box. Teman-teman udah ngejalanin riyadho berapa lama nih? Udah konsisten belum? Atau masih baru mau mulai? Tetap semangat ya buat teman-teman yang baru memulai ataupun masih berjalan kayak gitu. Rasanya memang berat banget sih di awal. Iya, aku tahu karena aku sudah pernah ngerasain. Di awal-awal tuh rasanya berat banget kayak gitu ya. Apalagi kalau membaca Al-Quran di waktu subuh kayak gitu. Kita mau baca waqiah di waktu subuh itu tantangannya memang berat banget. Tapi jangan khawatir kalau seandainya nih teman-teman itu benar-benar kepingin dan benar-benar dipaksakan, insya Allah itu bakalan terbiasa. Dan ini sudah aku buktikan sendiri. Dan alhamdulillah ya, aku itu mulai riyadho di tahun kemarin, di tahun 2020. Kalau nggak salah itu di waktu bulan Maret ya, kalau nggak salah. Dan itu memang tantangannya berat banget teman-teman. Nggak segampang kita tiba-tiba istiqomah terus tiba-tiba kita bisa lancar aja riyadhohnya. Enggak, itu banyak banget tantangannya. Salah ya kalau seandainya teman-teman berpikir saat kita riyadhoh bakal jalannya tuh mulus terus kayak gitu, atau sama Allah dikasih sesuai dengan apa yang kita inginkan terus. Enggak, aku selama jalanin riyadhoh W40H 1 tahun itu bisa dibilang ujiannya juga banyak, keberkahannya juga banyak. Jadi buat teman-teman yang sekarang ya mungkin belum masih atau proses lah ya dikabulkan doanya atau doanya belum kayak gitu ya dikabul sama Allah, jangan berkecil hati karena aku yakin teman-teman yang ngejalanin riyadho nggak semuanya itu berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita pikirkan kayak gitu. Hanya saja mereka itu nggak nge-share ya nggak enaknya tuh apa. Mungkin di sini teman-teman berpikiran dia riyadho 1 minggu sudah hajatnya dikabul, dia baru 1 bulan hajatnya sudah dikabul. Tapi kenapa ya aku kok nggak seperti itu? Karena nggak semuanya apa yang diceritakan sama teman-teman itu yang terjadi kayak gitu loh. Maksudnya gini, nah aku ya riyadho selama 1 tahun, nggak mungkin nggak ada ujian, pasti ada ujian, cuman akunya yang nggak share, aku nggak up di video ujiannya tuh seperti apa. Ya memang yang aku tampakkan hajat-hajat yang dikabul aja sama Allah. Kenapa? Ya karena aku kepingin share-nya tuh yang baik-baik aja, karena apa yang kita share baik-baik itu bakal jadi doa juga. Dan saranku buat teman-teman, yaitu sih jangan berkecil hati, jangan putus harapan, jangan kecewa kalau seandainya hajatnya belum dikabul. Insya Allah pasti dikabul sama Allah, cuman waktunya kita nggak tahu. Ya itu kan bukan urusan kita, itu udah urusan Allah, itu haknya Allah. Jadi di sini kita cuman berusaha gimana caranya kita benar-benar konsisten, benar-benar istiqomah, itu aja. Biar nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja baca dari Kak Kiki Wulandari. Nah, beliau ini sempat kirim testimoninya di grup W40H. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pejuang riyadho. Alhamdulillah, hari ini aku mau cerita. Saya ikut riyadho ini sekitar 2 bulan. Tapi terkadang sholawatan masih ada yang kurang. Baca Yasin, Al-Waqiah, alhamdulillah aku rutinin. Sedekah subuh kadang masih lupa, tahajud kadang juga masih bolong. Di saat hari ini benar-benar cuma ada uang 300.000. Itu pun besok harus bayar arisan 150.000, masih sisa 150.000. Aku berdoa sama Allah agar diberi kecukupan dan rezeki hingga sampai tanggal 1 nanti. Dan hari ini alhamdulillah suami pulang kerja, cerita di dalam ATM-nya terisi uang 1 juta.
Dan itu pun uang cair dari BLT. Alhamdulillah ya Allah. Inikah jalan Allah di saat aku pasrah dengan uang seadanya dan aku ikhlas uang segitu buat beli bahan masak suami dan mertua. Ternyata Allah mendengar doaku, memberi jalan buat aku. Indah ya kalau udah dekat sama Allah. Semangat buat yang berjuang. Aku juga masih berjuang buat ngelunasin segala amanah. Semoga diberi keajaiban buat ngelunasi ya Rob. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu testimoni dari Kak Kiki ya, Kak Kiki Wulandari yang bercerita ketika beliau ini nggak punya uang, uangnya tinggal 300.000 dan 150.000-nya itu dibayar buat arisan ya besok, dan ternyata Allah ngasih rezekinya lewat sang suami kayak gitu ya, dari BLT yang cair. Nah begitu teman-teman, cara Allah memang kalau ngasih rezekinya ada aja caranya dan nggak pernah kita tahu nanti tuh seperti apa. Makanya kenapa kalau teman-teman bilang, Kak aku nih kan nggak kerja ya, terus aku riadoh, kira-kira bisa nggak ya? Terus prosesnya, rezekinya dikasih sama Allah dari mana? Nah ini nih yang salah. Kita belum apa-apa, kita belum ngejalanin riadohnya, sudah mikirin nanti rezekinya di mana. Harusnya pikiran-pikiran seperti itu nggak ada kayak gitu. Karena kalau seandainya kita terus mikir, ini nanti jalannya kemana ya? Terus rezekinya Allah kasih di mana ya? Nggak jalan-jalan riadohnya. Karena kebanyakan mikir. Ya udah, kalau kita memang mau niat jalanin riadoh, pasrahkan sama Allah. Nanti jalannya seperti apa, itu sudah bukan urusan kita lagi. Dan ya satu, kerjakan sesuai apa yang kita kerjakan biasanya. Maksudnya, kalau seandainya kita kerja di kantor, ya udah kita kerja seperti biasa di kantor. Kita riadoh, kita kerja di kantor. Kita jualan online shop, ya udah kita riadoh sambil jualan. Nah kemarin itu sempat ada testimoni, beliau ini seorang ibu rumah tangga ya, yang katanya kalau teman-teman, Kak ibu rumah tangga tuh nggak kerja. Salah, ibu rumah tangga juga profesi teman-teman. Nah beliau ini kesehariannya hanya mengurus anak, suami di rumah, kayak intinya seperti itu. Nah, beliau juga menjalankan riadoh W40H. Ternyata Allah titipkan rezekinya tuh melalui sang anak. Hajatnya memang kepingin beliin anaknya kalung. Tiba-tiba pas anaknya ke rumah neneknya ya, ke rumah mertuanya, sang mertua itu beliin kalung teman-teman, dan sesuai dengan hajatnya. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya rezekinya tuh lewat dari mana. Seperti cerita yang tadi, mungkin bisa juga dari suami, orang tua, orang terdekat, anak, kita nggak pernah tahu. Intinya tetap ya kita bergerak, tetap kita berikhtiar, tetap kita melakukan aktivitas kita, kewajiban kita di bumi ya, di dunia ini, sambil kita minta sama Allah. Oh berarti bisa ya Kak, kalau seandainya aku ibu rumah tangga yang nggak kerja di kantor, nggak jualan all shop, cuman ngurusin anak sama suami, tapi aku kepingin ngelunasi hutang-hutangku melalui riadoh kayak gini, bisa nggak? Ya bisa teman-teman, malah ini tuh percepatan kayak gitu loh. Kita tuh nggak usah mikir nanti rezekinya gimana-gimana, intinya kita laksanain aja riadohnya, kita nikmati aja prosesnya, terus kita tetap berjalan ikhtiarnya apa? Ya kalau ibu rumah tangga, kita kerjakan pekerjaan kita dengan baik. Jadi ibu rumah tangga yang baik kayak gitu. Insya Allah nanti Allah datangkan rezekinya di orang-orang terdekat kita. Lanjut ke testimoni yang kedua, ini dari Kak Azmia Nana Channel. Nah, sempat ya beliau komen di salah satu videoku di YouTube. Kita langsung aja bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa yang dikatakan Mbak Ovi bener banget. Riadoh W40H, saya beriadoh dari bulan Ramadan kemarin. Saya hanya mengamalkan al-waqiah saja. Saya geber sehari 30 sampai 40 al-waqiah tiap hari. Masya Allah, ini 30 sampai 40 surat al-waqiah loh teman-teman. Teman-teman yang lain suruh baca al-waqiah 1 kali aja masih nawar. Kak, boleh nggak dibacanya cuma setengah aja? Berarti ini benar-benar ya, kakak ini benar-benar kepingin hajatnya tuh dikabul sama Allah. Oke, kita lanjut. Saat itu suami nggak kerja karena pandemi. Yang tadinya suami mau berangkat kerja di Taiwan bulan Maret ya, awal pandemi, karena penerbangan semuanya ditutup, akhirnya nggak jadi.
sampai kemarin bulan April. Hutang sudah banyak untuk biaya masuk PT dan buat kebutuhan yang lain. Di situ saya nangis, pasrah, nggak ada pemasukan sama sekali. Aku mikir, apa terlalu banyak dosa-dosa yang aku perbuat? Akhirnya, saya sholat tobat dan amalin al-waqiah belum ada 1 bulan. Suami saya dapat panggilan untuk berangkat ke Taiwan. Masya Allah, rezeki ada aja buat kebutuhan anak, dan setelah lebaran, saya pengen kerja sesuai gaji yang aku inginkan. Belum ada 2 minggu, alhamdulillah, saya dapat kerjaan dengan gaji yang aku inginkan. Dan hutang sedikit-sedikit bisa aku lunasi. Jadi buat teman-teman, jangan putus asa untuk beriadoh, selalu istiqomah dan yakin Allah pasti mengijabah doa-doa kita. Amin. Nah, itu dia testimoni dari Kak Azmia ya, tentang pengalamannya riadoh waqiah. 1 hari bacanya 30-40 al-waqiah. Jadi memang ya, al-waqiah ini kan terkenal dengan fadilah rezekinya, pembuka pintu rezeki. Jadi buat teman-teman yang sekarang ngerasa seret banget, ngerasa sempit, ngerasa putus asa sama yang namanya kerjaan, rezeki uang terutama, geber aja al-waqiah, geber juga yasin. Kenapa harus yasin sama al-waqiah? Sudah sering aku juga jelasin. Al-waqiah itu kan pembuka rezeki ya. Terus kalau yasin ini kita selain menggugurkan dosa, yasin ini juga punya fadilah meringankan hal yang berat ya, memudahkan hal yang sulit, terutama saat kita kesulitan mencari rezeki, saat kita kesulitan mencari pekerjaan, saat kita kesulitan mencari jodoh, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Kalau seandainya digabung ya, yasin sama waqiah, nah ini klop banget teman-teman. Selain kita minta dibukakan pintu rezeki sama Allah, dengan yasin kita juga menggugurkan nih dosa-dosa ya, dosa kita yang lalu, yang mungkin itu jadi penghalang doa kita nyampe sama Allah, seperti itu. Kalau bisa teman-teman ya, nggak harus kayak Kak Azmia tadi ya, 30-40 al-waqiah mungkin terasa berat. Gak apa-apa, dicoba aja waqiah 1 kali, yasinnya 1 kali, diistiqomahkan. Yang penting tuh istiqomah teman-teman. Gak penting seberapa banyaknya, tapi istiqomahnya dan konsisten setiap hari. Sekalian aku bahas di sini. Kemarin tuh ada yang tanya, Kak, gimana sih caranya kita riadoh WY40H terus diniatkan untuk hajat tertentu, misalnya hajat kepingin pekerjaan kayak gitu ya, hajat kepingin jualan kita laris, hajat kepingin misal sekolah di mana, terus itu gimana caranya kayak gitu, ada nggak niatan khususnya? Sebenarnya udah aku jelasin teman-teman di sini ya. Itu malah aku kasih juga caranya, cara berdoanya seperti apa, terus pembukaan doanya seperti apa, mengakhiri doanya juga seperti apa kayak gitu. Karena jujur banyak dari teman-teman riadoh, ya udah riadoh aja baca yasin sama waqiah tapi tanpa doa, dengan berdalih atau beralasan, Allah kan tahu Kak, aku nih kepingin apa, masa iya sih harus diomongin lagi, masa iya sih harus disampaikan lagi sama Allah, bukannya Allah itu maha tahu ya apa yang kita inginkan. Benar teman-teman, Allah itu maha tahu apa yang kita inginkan, tapi kenapa sih setiap kita berdoa kayak gitu ya, doanya tuh harus detail, harus benar-benar ini loh, aku kepingin ini ya Allah, aku pingin ya ini, pingin ini kayak gitu. Doa itu sebagai bentuk rasa apa ya, butuhnya kita sama Allah kayak gitu loh. Bukan mentang-mentang kita riadoh WY40H, kita sholawatan kayak gitu terus nggak doa. Ya udahlah, biar aja Allah udah tahu kok aku pingin apa, masa iya harus berdoa lagi. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang sombong, kayak nggak butuh Allah kayak gitu loh. Allah memang tahu, tapi Allah mau kita itu datang kayak gitu loh, apa ya, minta langsung sama Allah. Kamu minta apa? Ya udah ngomong aja, istilahnya seperti itu. Jangan dijadiin, ya Allah tahu lah apa yang aku inginkan, jadi nggak usah lah berdoa kayak gitu. Nanti kalau seandainya hajatnya nggak kabul-kabul, nyalahin Allah ya kan. Nanti kalau hajatnya lama dikabulnya kok nggak kabul-kabul, kenapa? Ya karena kita nggak minta sama Allah. Ingat, doa itu adalah senjata kita sebagai umat muslim, dan doa itu juga salah satu apa ya, rasa
butuhnya kita sama Allah. Jadi buat teman-teman, ayo sekarang coba kita riyadohan. Ya meskipun itu susah, meskipun prosesnya itu sulit banget ngebangun kebiasaan, tapi kalau seandainya kita sudah tahu ya, pernah satu kali nih hajat kita dikabul sama Allah, dibantu sama Allah langsung, kita tuh bakalan candu, beneran. Kita tuh bakalan rindu riyadoh malahan. Kita tuh bakal ngerasa ketagihan riyadoh, insya Allah. Nanti kalau seandainya sudah kita candu, kita rindu, kita merasa butuh sama Allah, kita udah nggak bakalan mikir lagi nih apa ya tentang dunia. Kita juga nggak bakalan mikir hajat ini itu. Bahkan hajat yang awalnya menggebu-gebu ya, aku kepingin ini, pingin itu, nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah hajat-hajat itu jadi bonus aja kayak gitu loh. Intinya kita bisa dekat sama Allah itu sudah luar biasa. Dan ingat, rezeki yang nggak pernah kita sadari adalah saat kita diringankan oleh Allah buat ngelakuin amalan-amalan ibadah. Salah satunya riyadoh yang 40H. Jadi buat teman-teman yang sekarang hajatku belum dikabul kak, hajatku belum kak, gimana nih, masih lama nggak ya, gini. Coba kita bersyukur ya, kita riyadoh aja itu sudah rezeki teman-teman. Iya, kita bisa mengamalkan ya Yasin Waqiah tiap hari, itu sudah rezeki. Banyak loh di luar sana itu yang nggak kesentuh hatinya, yang nggak dikasih kemudahan sama Allah buat ngejalanin amalan-amalan ibadahnya. Jadi kita tetap bersyukur ya, meskipun hajat pokoknya belum dikabul, tapi Allah sudah ngasih keringanan, kemudahan buat kita riyadoh yang 40H. Nah itu aja testimoni hari ini, semoga jadi bahan motivasi lagi ya buat teman-teman untuk riyadoh, untuk semangat riyadohnya. Insya Allah setelah ini bakalan banyak kabar baik dari Allah, insya Allah. Kita jumpa lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.